penegakan hukum saya mengapresiasi karena ada bantuan dari Mabes Polri ya, sehingga penanganannya ini lebih cepat, lebih cepat dalam penanganan. Karena ini kasus ini bukan hanya kasus nasional, ini juga melibatkan internasional, yaitu citra Indonesia di depan di dunia internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, memang penanganan untuk mantan Kapolres ini sudah ditangkap dan sudah jadi tersangka dan sudah diberhentikan secara tidak hormat. Di bandingnya juga sudah kalah. Ini yang penanganannya menurut saya sangat cepat dan pas gitu. Berikutnya yang kedua, ini tersangka kedua dan ketiga, ini seharusnya lebih cepat lagi. Dan saya dari fraksi PKB, bukan hanya ini yang disoroti, kasus narkobanya juga harus disoroti juga. Karena ada indikasi dari laporan Mabes Polri adanya narkoba, pemakaian narkoba, pengguna narkoba. Pasal nomor 82 harus dipakai karena pedofilia ini harus dipakai juga, harus ditanganin. Tadi sudah disampaikan dan dipakai pasal 82, dikenakan pasal 82 dan juga narkoba. Tidak, ini walaupun sudah P21 dimasukkan ke Kejati, tapi kan narkoba lain hal. Ini dimasukkan berikutnya nggak ada masalah. Di sidik awal, dari awal, di pemeriksaan dari awal, dari Kapolda NTT, Diskrimum terutama ya, melalui Diskrimum. Nah setelah itu yang pedofilia berbeda, ini juga berbeda. Penjualan orang juga termasuk, ada penjualan orang di TPPO. Ini harus ditangani bukan hanya Polda ya, bukan hanya Polda dan Kejaksaan Tinggi di NTT, tapi semua elemen Pemda juga harus membantu untuk mengembalikan anak ini seperti semula, dalam artian psikologinya kembali seperti semula. Karena kalau tidak ditangani, kasihan masa depannya. Tadi saya sudah sampaikan pencegahannya harus dilakukan karena NTT termasuk yang secara ekonomi ini masyarakatnya berkebelakang. Pencegahannya harus dibentuk, harus benar-benar kuat dari semua leading sektor, bukan hanya tugas kepolisian. Semua elemen masyarakatnya, semuanya harus bareng-bareng di sini untuk menjaga pencegahan.